Ketua yang mulia, rapat yang terhormat. Angkat bicara dalam rapat panitia penyelidikan Indonesia Merdeka ini memberi ingatan kepada kita bahwa kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. Yang pertama yaitu peri kebangsaan. Tuan Ketua, sekarang sampailah waktu yang akan membicarakan negara kebangsaan Indonesia. Tetapi juga jikalau sekiranya pelaksanaan Indonesia Merdeka itu kini juga, maka di antara semboyan dengan berjalannya negara Indonesia itu adalah 3 usaha yang tidak harus dilakukan. Pertama ialah pekerjaan kita anggota panitia mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. Kedua, pengurus undang-undang dasar negara yang menyusun bahan pilihan itu. Dan ketiga, menjalankan isi hukum dasar negara itu di dalam negara yang lalu terbentuk. Yang ketiga yaitu peri kemanusiaan. Tuan Ketua dan rapat yang terhormat, sekarang saya sampai kepada soal untuk menerangkan paham Indonesia Merdeka. Sebelumnya, kita memikirkan dasar dan moral negara Indonesia yang pasti akan datang itu. Maka perlulah kita menyelidiki lebih dahulu sudah sampai kemanakah kemajuan kemerdekaan pada waktu itu. Maka dalam periode sekarang, usaha kemerdekaan masih juga suatu cita-cita yang belum sampai sempurna. Tetapi tujuan kemerdekaan sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berubah dasar kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Yang ketiga yaitu peri ketuhanan. Tuan Ketua, sampailah saya kepada saat untuk membicarakan dasar-dasar negara Indonesia Merdeka yang lain. Kita majukan 3 dasar dari peradaban kita yang berhubungan langsung dengan pembentukan negara. Sebelumnya kita berpindah ke soal yang tadi. Maka lebih dahulu kita sekali lagi yakinkan bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang peradabannya luhur. Dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insaf bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan berketuhanan. Yang keempat yaitu peri kerakyatan. Kita mulai dengan dasar agama Islam yang menjadi agama rakyat Indonesia dan yang dalam kitab sucinya yaitu Quranul Karim. Tuhan menurunkan beberapa firman berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan negara. Tuan pembicara, saya rasa salah paham. Sebagai yang diterangkan oleh Tuan Ketua, Tuan Rajiman, tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka. Kalau saya dengarkan yang selanjutnya, tadi ini juga tentang bentuknya Indonesia Merdeka. Kalau sekiranya sudah cukup, hendaklah membicarakan dasar-dasar itu. Sekarang, Tuan saya persilakan. Saya perhatikan dan saya lanjutkan kepada angka ke-9 karena lebih mengenai pokok pembicaraan. Negara rakyat Indonesia menjadi anggota yang berkedaulatan dalam permusyawaratan bangsa-bangsa sedunia. Barang siapa mendapat kewajiban menyusun suatu negara menurut dasar yang ketiga tadi, maka dengan sendirinya dia menolak suatu negara yang hanya disusun sekeliling beberapa orang penganjur saja, yang hanya disusun sekeliling suatu tujuan partai atau mazhab, yang hanya disusun di sekeliling suatu pikiran ahli negara atau menurut suatu perintah dari atas atau dorongan dari suatu pihak. Kemudian yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat.
Tuan Ketua, sekiranya dasar-dasar yang mengenai sendi dan moral negara ini dipakai untuk menegakkan negara yang kita ingini, maka belumlah rasanya negara itu akan menimbulkan kegirangan hati yang penuh pada rakyat purba. Oleh sebab itu, hendaklah dari sekarang dipikirkan benar-benar supaya negara itu jangan dirasakan sebagai ikatan hukum yang menyempitkan hidup rakyat atau dipandang sebagai satu susunan autokrasi atau oligarki. Saya rasa Tuhan menyimpang dari apa yang dimaksudkan. Saya turut perintah itu, walaupun ada keyakinan bahwa dasar negara mengenai juga soal penduduk. Karena mengenai susunan pemerintah dan begitu juga tentang hak tanah. Itu lain hari akan dibicarakan. Jadi, kalau sudah tidak ada lagi tentang dasar Indonesia, saya silakan hak tanah dan lain-lain diuraikan lagi. Baiklah Tuan Ketua, walaupun pada permulaan tidak diterangkan apa yang mengenai dasar soal daerah, penduduk, dan hak tanah juga terhitung masuk hal pembentukan negara. Saya harap semua takluk kepada pimpinan. Saya turut, walaupun tidak takluk. Saya silakan melanjutkan pembicaraan. Baik, bentuk negara Indonesia. Tuan Ketua, pembicaraan di atas dilanjutkan dengan keinsafan atas kedahsyatan perang dan kesungguhan waktu. Kedua-duanya, rakyat Indonesia merasakan dan mau menahan nasib sekarang ini. Kesungguhan waktu itu dari saat ke saat menebalkan keyakinan dan pendirian hati bahwa hari pelantikan negara sudah dekat. Jikalau pelantikan sudah terlampau, maka bertambahlah di atas dunia suatu anggota keluarga baru yang sudah berumur tua dan berkeadaban luhur. Bangsa Indonesia menjelma kembali setelah menderita perjuangan dan perperangan. Kemerdekaan negara itu meliputi daerah yang luas, seluas sebuah benua kepulauan yang subur, makmur, dan tidak ada bandingnya tentang permai dan indahnya. Rakyat beragama Tuhan dan berkeadaban tinggi. Jadi, bentuk negara Indonesia yang tersusun atas paham unitarisme. Tuan Ketua, habislah pembicaraan tentang asas kemanusiaan, kebangsaan, kesejahteraan, dan dasar yang tiga yang diberkati kerahmatan Tuhan yang semuanya akan menjadi tiang negara keselamatan yang akan dibentuk. Maka dengan ini saya mempersembahkan kepada sidang sebagai lampiran suatu rancangan sementara berisi perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sekalian yang terhormat, sidang ini dibuka lagi. Anggota yang terhormat Tuan Soekarno akan berbicara terlebih dahulu. Paduka Tuan Ketua yang termulia, saya yakin bahwa banyak di antara anggota-anggota Dr. Yudhoyono tadi malam tidak bisa tidur, sebagaimana juga terjadi dengan diri saya. Boleh dikatakan, hampir datang waktu subuhlah baru saya bisa menutup mata saya, oleh karena memikirkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam rapat kita tadi malam. Makin mendalam di dalam keyakinan saya, apa yang saya katakan kemarin, yaitu bahwa sebelum terbentuk suatu undang-undang dasar daripada sesuatu rakyat, selalu didahului oleh kesukaran-kesukaran yang amat hebat. Kesukaran-kesukaran, pertikaian-pertikaian, dan persilihan pendapat. Tetapi akhirnya jikalau sesuatu bangsa cukup kekuatan batinnya untuk mengatasi segala kesukaran-kesukaran itu, barulah bisa disusun undang-undang dasar itu. Dan oleh karenanya, maka undang-undang dasar itu menjadi suatu hal yang dikeramatkan dalam arti yang tidak mengenai hal agama. Ini sekedar suatu peribahasa yaitu yang dikeramatkan oleh bangsa yang membuatnya. Kita kemarin menghadapi satu kesukaran yang amat sulit, tapi Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita. Saya tidak akan berbicara panjang lebar.
Pokoknya ialah demikian, bahwa kita sekalian hendaknya insaf sepenting-pentingnya dan gentingnya keadaan, bahwa kita telah bersumpah, walaupun sumpah itu tidak kita ikrarkan, tidak akan berulang. Kita akan kembali ke tempat kediaman kita masing-masing. Sebelum Undang-Undang Dasar Indonesia, jikalau kita sekarang menemukan alasan-alasan, argumen-argumen lagi, saya yakin bahwa soal yang menjadi pembicaraan kemarin tidak akan ada habis-habisnya. Pihak kebangsaan, jikalau diminta bisa memuat argumen-argumen bergudang-gudang, pihak Islam pun jikalau diminta bisa menemukan argumen-argumen begadang pula. Di sini 10 gudang, di situ 10 gudang, di sini 100 gudang, di situ pun 100 gudang. Tidak akan habisnya soal ini. Bila kita masih menemukan argumen-argumen untuk memperteguhkan, untuk menyokong, untuk menerangkan pendirian kita masing-masing. Oleh karena itu, saya sebagai ketua panitia menasihatkan kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita sudahi perkara ini dengan tindak masing-masing, memegang pokok-pokok pendirian kita masing-masing lagi. Kepala kaum yang dinamakan kaum kebangsaan Indonesia, saya minta dengan tegas supaya suka menjalankan suatu pengorbanan, menjalankan suatu offer kepada keyakinan itu. Yang saya usulkan ialah, baiklah kita terima bahwa di dalam Undang-Undang Dasar dituliskan bahwa Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Saya mengetahui bahwa buat sebahagian pihak kaum bangsa ini berarti suatu hal yang berarti pengorbanan mengenai keyakinan. Tetapi apa boleh buat? Karena bagaimanapun kita sekalian yang hadir di sini dikatakan 100% telah yakin bahwa justru oleh karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia daripada 90 atau 90% orang-orang yang beragama Islam bagaimanapun tidak boleh tidak. Nanti yang menjadi presiden Indonesia tentulah orang yang beragama Islam. Apa boleh buat? Saya minta kepada saudara-saudara yang berdiri atas negara kebangsaan itu tadi supaya melepaskan teroris prinsip ini, mengorbankan teroris prinsip ini kepada persatuan yang harus lekaskan selenggarakan, agar supaya bisa lekas tersusun Undang-Undang Dasar, agar supaya bisa lekas pula tercapai Indonesia merdeka. Inilah permintaan saya kepada saudara-saudara yang berdiri di atas paham kebangsaan. Dengan jalan demikian, itulah kita bisa lekas menyusun hukum dasar kita, sehingga bisa lekas mencapai Indonesia merdeka. Saya minta kepada saudara-saudara kaum kebangsaan, jalankanlah offer itu. Tuan-tuan sekalian yang terhormat, sesudah penjelasan dari tuan anggota yang terhormat Soekarno itu, sebagai ketua panitia penyelenggaraan rancangan undang-undang hukum dasar, saya meminta pendiri sekalian tentang perubahan perkataan mengenai presiden, yaitu bahwa presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Bagaimanakah tuan-tuan anggota yang terhormat? Usul panitia ialah supaya pasal 4 ayat 1 berbunyi demikian: Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Pasal 2 berbunyi: Presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara yang terbanyak. Bagaimana tuan-tuan tentang hal ini? Tuan-tuan sekalian, Tuan Jun Kyo minta mufakat berdiri. Ketua, sebelum sidang akan memberikan suara yang tetap tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar, bukan lebih dahulu atas anjuran dari beberapa anggota panitia hendak mengubah sedikit sistematik dan perkataan-perkataan dalam Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibagi dua. Yang pertama tetap bab 2 berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 17 dan 18 menjadi pasal 2 dan pasal 3 bab 2. Bab 2 menjadi bab 3, bab 3 menjadi bab 4 dan bab 4 menjadi bab 5, bab 5 menjadi bab 6 dan begitu seterusnya. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 menjadi pasal-pasal bab Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sendirinya nomor pasal-pasal itu juga berubah. Barangkali sudah dimengerti oleh tuan-tuan sekalian. Baiknya, pada bab 8 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sebagai kekuasaan pemerintah mengenai hal pemerintahan. Oleh karena sifat itu, lebih baik tidak diubah tempatnya. Perkataan-perkataan itu diubah sebagai berikut. Pasal 2 ayat 3 yang lama bunyinya: jika ada dua orang wakil presiden dan sebagainya, angka 2 disalin dengan huruf 2. Ini usul anggota yang terhormat Sutarjo. Angka 1 diganti huruf 1 dan angka 2
dengan huruf 2. Pasal 4 yang lama yang tadi juga dengan suara yang banyak disetujui menjadi ayat kedua tentang presiden dan wakil presiden dipilih. Dan sebagaimana atas usul Tuan Sutarjo ditambah dengan dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ditambah dengan diberhentikan. Dipertimbangkan dahulu karena ini mengenai dasar. Ada suara yang tidak menyetujui usul Tuan Sutarjo, jadi lebih baik redaksi yang lama. Tuan Ketua, kalau begitu diminta supaya disetujui. Ya, dibicarakan dahulu. Sebelum hal ini sudah selesai, tadi saya katakan bahwa bisa perkataan-perkataan saja yang dibicarakan. Jadi pembicaraan ini sudah ditutup. Jangan ditutup. Usul itu sudah diterima oleh panitia. Kami tidak menerima. Begini, Padukan Tuan Ketua, panitia menganggap bahwa syarat itu tidak mengenai prinsip. Tadi ada suara tidak mufakat, dan karena itu lebih baik menetapkan redaksi yang lama. Maksimal Tuan Sutarjo sudah termasuk dalam ayat itu. Sudah, begitu saja. Lalu masih ada anggota yang terhormat Tan Enggoa supaya bisa ketiga pasal 27 yang lama, yaitu yang kemarin diterima dan berbunyi begini: hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan sebagainya dijadikan pasal sendiri. Jadi menjadi pasal 28. Kalimat hukum ditetapkan dengan undang-undang itu tidak elegan. Oleh karena itu, ayat menerima usulan Tuan menjadikan supaya hukum yang tetap dicoret sebagai pasal itu berbunyi begini: kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 33 tentang pemerintah memajukan kebudayaan menjadi pasal di bawah bab pendidikan. Jadi dipindah ke bagian pendidikan. Tentang pasal mengenai keuangan, ayat ke-1 pasal 23 berbunyi: anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan pada tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Penghasilan ini diganti dengan pendapatan. Jadi anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Ada lagi perubahan yang mengenai aturan peralihan, ialah pasal 38 lama yang menjadi pasal 3. Usul anggota yang terhormat Habib Kesno yang diterima oleh panitia ialah supaya pasal itu menjadi begini-begini: dalam pelaksanaan pertahanan dan pembela negara dalam peperangan Asia Timur ini, negara Indonesia bekerja sama seerat-eratnya dengan Nippon. Usul ini diketahui oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar. Action. Sebagai penghabisan daripada penerangan saya atas permintaan anggota-anggota yang terhormat Tuan Sutarjo, saya hendak menerangkan kepada sidang bahwa perkataan undang-undang dalam rencana Undang-Undang Dasar itu dipakai sebagai istilah hukum. Yang disebut undang-undang ialah peraturan yang dibuat oleh kepala negara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang itu ialah istilah hukum yang dalam bahasa Belanda disebut wet. Jadi peraturan pemerintah pusat atau peraturan pemerintah daerah tidak dinamakan undang-undang. Dinamakan bagaimana itu sekarang belum perlu ditetapkan. Hanya perlu diterangkan bahwa di mana ada perkataan undang-undang yang dimaksud ialah peraturan kepala desa dan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikianlah keterangan saya. Tuan-tuan, sudah diterima uraian dari Tuan Supomo. Siapa yang sudah menerima uraian ini? Artikel penghabisan 42 itu menjadi artikel 36. Sebab sebagian daripada nomor-nomor telah dihilangkan sehingga nomor-nomor dimajukan. Aturan tambahan tidak memakai pasal. Jadi perkataan pasal 42 dicoret. Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya.
Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Sebagaimana tuan-tuan, untuk penyelesaian saya minta dengan hormat supaya setuju yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaian saya minta dengan hormat supaya yang setuju yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Paduka Tuan Ketua, hadirin yang saya hormati. Soal yang akan dibicarakan ialah bagaimana akan dasar-dasarnya negara Indonesia merdeka. Tadi oleh beberapa pembicara yang telah dikemukakan oleh beberapa faktor dari beberapa negara, syarat-syarat mutlak atau faktor yang dipandang dari sudut hukum dan sudut formil atau jurisprudence. Itu harus ada daerah atau teritori, rakyat, dan harus ada pemerintah yang berdaulat atau sovereign menurut hukum internasional. Tentang syarat mutlak lain-lainnya, pertama tentang daerah, saya mufakat dengan pendapat yang mengatakan pada dasarnya Indonesia yang harus mengikuti batas Hindia Belanda. Akan tetapi jika misalnya daerah Indonesia lainnya, umpamanya negeri Malaka, Borneo Utara hendak ingin juga masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keberatan. Tentang syarat mutlak yang kedua, hal rakyat sebab Tionghoa, India, Arab yang telah berturun-temurun tinggal di Indonesia dan sebagai baru saja diuraikan oleh anggota yang terhormat Deler mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk turun bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli, harus diterima sebagai warga negara dengan diberi kebangsaan Indonesia. Yang penting kita harus menjaga supaya tidak ada double underhandship dan menjaga jangan ada statelessship. Hal ini sebagian tergantung juga dari sistem undang-undang dari negara lain-lain. Syarat mutlak yang ketiga ialah pemerintah dapat menurut hukum internasional. Jika kita hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia, maka dasar sistem pemerintahan itu tergantung pada state side, kepada Greek state atau negara yang hendak kita pakai untuk pembangunan negara Indonesia. Yang pertama, apakah Indonesia berdiri sebagai peraturan negara atau negara serikat dan sebagainya, persekutuan negara. Yang kedua, dipersoalkan penghubungan antara negara dan agama. Dan ketiga, apakah republik dan monarki menurut pandangan saya, hadirin yang saya hormat, sebelumnya kita membicarakan soal peraturan negara dan negara serikat, republik dan monarki, terlebih dahulu kita harus membicarakan soal yang disebut negara kita. Negara menurut dasar pengertian apa oleh karena segala kebentukan susunan negara itu tergantung daripada dasar pengertian negara tadi. Tentang persatuan negara atau negara serikat atau tentang republik atau monarki itu sebetulnya menurut pandangan saya soal bentuk susunan negara. Maka sekarang saya hendak membicarakan dasarnya negara Indonesia merdeka. Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita mendapat beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita meninjau teori-teori negara itu. Yang pertama, ada suatu aliran pikiran yang mengatakan bahwa negara itu terdiri atas teori perseorangan atau individualitas sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John. Yang kedua yaitu aliran pikiran lain tentang negara ialah teori golongan dan negara sebagai yang diajarkan oleh Marx
Engels dan Lenin, negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan atau suatu klase untuk menindas klase lainnya. Negara ialah alat golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lain paling kuat untuk menindas golongan-golongan yang lain. Yang ketiga yaitu aliran pikiran lain dari pengertian negara ialah teori yang dapat dinamakan teori integritas yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain. Menurut pikiran ini, negara ialah tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruh dan persatuan. Paduka Tuan Ketua, setelah saya menguraikan dasar-dasar yang menurut format saya tidak dipakainya untuk membangunkan negara Indonesia, maka saya sekarang hendak menguraikan sekuensi dan teori negara tersebut terhadap soal-soal. Yang pertama, penghubungan negara dan agama. Yang kedua, cara pembentukan pemerintahan. Yang ketiga, perhubungan negara dan kehidupan ekonomi. Sebelum saya membicarakan soal-soal ini, saya mengingatkan dahulu kepada tuan-tuan bahwa bukan saja negara yang berdasarkan persatuan itu akan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Akan tetapi negara yang bersifat persatuan itu telah menjadi cita-cita pergerakan politik Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang. Saya hendak peringatkan kepada tuan-tuan dari panca-drama yang telah diterima oleh Suso Saidin ialah bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan cita-cita tetap sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang asli. Bagaimanakah dalam negara saya gambarkan tadi akan penghubungan antara negara dan agama? Oleh anggota yang terhormat Tuan Muhammad Hatta yang telah diuraikan dengan panjang lebar bahwa dalam negara persatuan Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sisi melihat ada dua paham dari anggota-anggota asli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran yang lain sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Muhammad Hatta ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan saya mengatakan bukan negara Islam perkataan. Negara Islam yang lain artinya daripada perkataan negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam. Apakah perbedaannya? Akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama adalah bersatu, padu. Islam sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui ialah suatu sistem agama, sosial dan politik yang berstandar atas Al-Quran sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam. Setelah diuraikan bahwa negara Turki sekarang ini melihat lagi contoh-contoh dari negara-negara lain di sebelumnya tahun 1924 Masehi ialah negara Islam semata-mata. Semenjak tahun 1924 Turki mengganti sifat negaranya dan bukan menjadi negara Islam lagi. Betul, agama rakyat Turki adalah Islam. Akan tetapi sebagai negara menurut sistem pemerintahannya, Turki bukan negara Islam lagi. Akan tetapi negara Mesir, Irak, Iran, Saudi Arabia ialah negara-negara Islam. Apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? Tadi saya mengingatkan anjuran dari pemerintah bahwa kita jangan meniru belaka contoh-contoh dari negara lain. Akan tetapi hendaklah tuan-tuan mengingat kepada keistimewaan masyarakat Indonesia yang nyata. Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota Dokuritsu Junpyo Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengumumkan pula pendapat saya. Saya akan menanggapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Junpyo Sakai untuk mengumumkan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, beribu maaf. Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato ini mereka mengutarakan yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia,
yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda, filosofische Grondslag, dari bahasa Indonesia merdeka. Mereka buat saya ialah political independence, political neon fantasy. Apakah yang dinamakan political hate? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saja saya berkata, tatkala Dr. Sugio Sakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini, Zwarswiftig, akan perkara yang kecil-kecil, Zwarswiftig, akan sampai kata orang Jawa, jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal-hal yang kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, terlihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka. Namanya semua merdeka, tapi bandingkanlah isinya. Lihatlah pula jika Tuan mendaki contohnya yang lebih dekat, itu adalah Soviet Rusia. Pada masa ini mendirikan negara Soviet. Adakah rakyat Soviet sudah cerdas? Dan kita sekarang sini mendirikan negara Indonesia merdeka, terlalu banyak yang dikemukakan. Maaf Jiku Yotio, berdirilah saya punya bulu. Sebagai juga adalah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit hemoroidem. Maka dengan itu sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian kita merdeka. Tuan-tuan sekalian, kita sering menghadapi suatu saat yang maha penting. Tidaklah ketika ketahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya hukum internasional mengumpamakan pekerjaan kita untuk menyusun, menyadarkan, mengakui suatu negara yang merdeka. Tidak diadakan syarat-syarat yang menjelimet. Tidak. Syarat sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh. Ini sudah cukup untuk internalis. Cukup, saudara-saudara. Asal ada bumi, ada rakyatnya. Tahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum age. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri. Pada saat itu bangsa-bangsa itu setelah masuk untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia adalah siap sedia masa untuk merdeka. Sang Doro yang mempunyai rumah gedung, Edith Skolplat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun, kawin. Belum tentu mana yang lebih penting geluking. Belum tentu mana yang lebih bahagia. Sang Doro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul, atau Salim dan Sarmin yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara. Terkait hatinya yang perlu, terkait hatinya Samin kawin dengan satu tikar dan satu periuk. Dan hati Sang Doro yang baru kawin, lalu sudah mempunyai girlscore, satu kaset plus Kinder Exit, buat 3 tahun lamanya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bayer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan game and shop dan perasaan orangnya. I am at the steel. Maka, jikalau saya ingat hubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bayer. Tidak cukup. The Seal dan Esther Alexander. Tidak cukup definisi Otto Bayer. All Sukas Game Shop. Mereka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama Mencapailah Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan politik vertical independence tak lain dan tak bukan kira satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itu disempurnakan kita punya masyarakat. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi juarsistik, menjadi gentar, padahal semua Indonesia merdeka? Bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan sebuah Indonesia merdeka. Bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang.
Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 miliar, semuanya bersemboyan, Indonesia merdeka sekarang. Jikalau umpamanya bala tentara Daeng Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak? Serta berkata, mungkerumiin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima usulan negara Indonesia merdeka? Tidak. Action. Pendek kata, bangsa Indonesia, nation Indonesia, bukanlah segala satu golongan yang hidup dengan ledesir dan assemble di atas dasar daerah yang kecil seperti Minangkabau atau Madura atau Yogyakarta atau Sunda atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah digunakan oleh Allah SWT tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Seluruhnya karena antara manusia 70 juta ini sudah ada let the seer that assemble. Sudah terjadi karakter Gemensa. Nation Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70 juta. Tetapi 70 juta yang telah menjadi satu sekali lagi, satu. Nasionalis Stat Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan kini pula kita harus didirikan sama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar yang pertama kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Borneo, Celebes, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia. Ia bersama-sama menjadi dasar stat. Maaf Tuan Lim Kuan Khan, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuki Kacio, Tuan menjawab, saya tidak mau akan kebangsaan. Bukan begitu, ada sambungannya lagi. Kalau begitu, maaf dan saya mengucapkan terima kasih karena Tuan Lim Kuan Khan mempunyai tujuan dasar kebangsaan. Saya tahu banyak juga orang-orang Tiongkok klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan karena mereka memeluk paham kosmopolitisme yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya mainstream, free kemanusiaan. Tetapi Dr. Sean Head bangkit memberi pengajaran kepada Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tionghoa. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang-orang meruncingkan nasionalisme menjadi Calvinisme, di mana berpaham Indonesia über alles. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bangsa yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Saya seorang nasionalis, tapi kebangsaan saya adalah beri kemanusiaan. My nationalist is humanity. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan Calvinisme. Sebagai keluarkan orang di Eropa yang mengatakan Deutschland über alles. Tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsa Minorio, berambut jagung dan bermata biru. Bangsa Arya yang dianggapnya tertinggi di dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas demikian. Tuan-tuan jangan berkata bahwa bangsa Indonesia yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Action. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakal di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal saudara-saudara, prinsip satu dan prinsip dua. Yang pertama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar itulah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu-satunya negara satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan karya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi, prinsipnya cuy ialah minsu, mincuan, minceng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Maka prinsip kita apakah kita mau Indonesia merdeka?
yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah kaum yang lainnya yang rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Saudara-saudara, saya usulkan kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengungkapkan 4 prinsip. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan hanya bangsa Indonesia yang bertuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama. Bukti yang cukup tentang faith dan jihad, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan faith dan jihad itu. Marilah kita dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara itu ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya. Jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, disinilah dalam pangkuan asas yang kelima inilah, saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya dan negara kita akan bertuan pulang.